Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Farmasi C ingin mempresentasikan tentang etika dan regulasi uji praklinik. Untuk anggotanya, yang pertama ada Rika Febriatul dengan NIM AIR 058. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Ria Agustin Wayuningtyas dengan NIM AIR 082. Yang ketiga ada Andini Adenantera dengan NIM AIR 095. Dan yang keempat ada Zafiana Aulia Nafis dengan NIM AIR 111. Untuk kasusnya, Anda bekerja di sebuah perusahaan farmasi yang sedang mengembangkan obat baru untuk hipertensi. Perusahaan tersebut berencana untuk melakukan uji praklinik menggunakan model hewan tikus. Namun, sebelum memulai penelitian, perusahaan harus mengajukan proposal ke Komite Etika Hewan untuk mendapatkan persetujuan. Pertanyaan 1, apa prinsip-prinsip etika yang harus diterapkan dalam desain uji praklinik ini? Dalam desain uji praklinik ini, penerapan prinsip etika menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kesejahteraan hewan, validitas ilmiah, dan tanggung jawab sosial. Berdasarkan literatur terbaru Frontiers in Pharmacology 2025 dan PubMed 2024, prinsip 4R plus R, replacement, reduction, refinement, responsibility harus diterapkan dengan ketat untuk meminimalkan penggunaan dan penderitaan hewan, serta memastikan prosedur yang dilakukan secara manusiawi dan bertanggung jawab. Selain itu, setiap penelitian wajib memperoleh persetujuan Komite Etik serta memenuhi regulasi nasional dan internasional yang berlaku. Dalam konteks fitofarmaka, aspek keberlanjutan dan keadilan juga penting, termasuk penggunaan bahan tanaman secara legal dan berkelanjutan serta pengakuan terhadap pengetahuan tradisional. Transparansi dalam pendanaan, konflik kepentingan, dan publikasi hasil baik positif maupun negatif harus dijaga untuk mencegah bias ilmiah. Dengan demikian, penelitian praklinik fitofarmaka yang etis tidak hanya melindungi hewan dan lingkungan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik serta meningkatkan nilai ilmiah dan kemanfaatan sosial penelitian. Untuk pertanyaan kedua, apa saja pedoman regulasi yang harus diikuti selama proses uji praklinik ini? Dalam peraturan BPOM nomor 20 tahun 2023, pedoman ini dapat dimanfaatkan oleh yang pertama, evaluator BPOM dalam melaksanakan evaluasi terhadap khasiat obat tradisional. Yang kedua, pendaftar dalam melaksanakan uji farmakodinamik praklinik terhadap obat tradisional. Yang ketiga, lembaga penelitian atau riset di Indonesia dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan dan invensi serta inovasi di bidang obat tradisional, yang dimana ada pedoman umum. Yang pertama, persetujuan etik atau ethical clearance. Yang kedua, persetujuan pelaksanaan uji praklinik atau PPUPK. Yang ketiga, penerapan cara berlaboratorium hewan uji yang baik, yang dimana terdapat bangunan dan sarana fisik. Yang kedua, peralatan dan lingkungan. Terus yang keempat, pengelolaan sediaan uji, dan yang kelima, pengelolaan hewan uji. Pertanyaan yang ketiga, apa saja persiapan yang perlu dilakukan sebelum mengajukan proposal ke Komite Etika? Yang pertama, ada proposal lengkap yang meliputi judul, latar belakang, tujuan, metode, dan jadwal penelitian sudah jelas. Lalu, metode memperhatikan aspek keamanan dan manfaat bagi subjek. Yang kedua, dokumen pendukung, formulir etik, informed consent, lembar informasi, instrumen, surat izin lokasi, dan CV peneliti. Yang ketiga, ada aspek etika. Tidak ada paksaan terhadap subjek, kerahasiaan data terjaga, resiko dan manfaat dijelaskan seimbang. Lalu yang keempat, ada format sesuai ketentuan. Revisi telah diperbaiki, dan biaya administrasi, jika ada dan harus disiapkan. 5. Konsultasi awal. Diskusi dengan pembimbing dan sekretariat etik untuk memastikan kelengkapan berkas. Dan ini untuk daftar pustakanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.